Zara menatap Tori dengan dalam. Hatinya berperang dengan logika yang selama ini ia pegang teguh. Zara, ketahuilah, dan aku tetap ingin kau berada di sisiku, sebagai pendampingku dan sebagai istriku. Aku tidak peduli statusku ke depannya, dan aku tidak akan berubah. Itulah janjiku. Zara terdiam. Selama ini, ia memang telah menganggap Troy sebagai suaminya, sebagai penguasa yang layak untuk ia taati. Tapi, apakah ia pernah benar-benar merasa menjadi bagian dari Troy? Atau justru baru sekarang ia merasakan kedekatan yang sesungguhnya? Perlahan, ia menarik nafas dalam-dalam, membiarkan kata-kata Tori meresap ke dalam dirinya. Akhirnya, dengan suara yang lirih, ia berbisik, Baiklah. "Apa maksudmu dengan kata baiklah?" Zara menggigit bibirnya, lalu mengangkat dagunya sedikit, menatapnya lebih yakin. Aku akan tetap mengakuimu sebagai suamiku. Tapi bukan hanya itu, aku ingin lebih mempercayaimu sepenuhnya. Tori menatapnya, seakan ingin memastikan bahwa Zara benar-benar yakin dengan ucapannya. Tapi Zara tidak menunjukkan keraguan lagi. Dalam sekejap, beban yang selama ini menyesakkan dadanya terasa lebih ringan. Tanpa sadar, tangannya sendiri bergerak, meraih tangan Tori yang masih menyentuh pipinya. Ia menggenggamnya dengan erat, menyalurkan kehangatan yang selama ini ia tahan. Jika begitu, mari kita lanjutkan perjalanan. Iya. Mereka berdua akhirnya kembali melangkah, meninggalkan reruntuhan desa di belakang mereka. Tapi kali ini, Zara melangkah dengan lebih pasti dan menggenggam tangan Tori dan tidak akan pernah ia lepaskan. Bloody, ngomong-ngomong, apakah kau sempat mencobanya? Mencoba apa, Red Baron? Bukankah kau pindah tempat? Maksudku, kau pindah ke ruangan dengan para wanita itu kan? Bukankah kau juga, Red Baron? Apa yang kau lakukan? Kau pasti mencobanya kan? Bau walang sangit tahu. Ditambah apemnya sekeras batu marmer. Gila, kau bahkan menggigitnya, Red Baron. Gimana tidak? Mungil dan lucu sih. Munaye dan Aoji hanya mendengarkan apa yang dikatakan mereka. Kemudian Munaye bertanya kepada Tori. Tuan, Bloody dan Red Baron sedang membicarakan apem. Aku kurang paham apa itu apem, Tuan. Aku juga penasaran apa itu suamiku. Tori kemudian melirik mereka berdua. Aoji pun ikut mendengarkan. Apem ya? Apem itu adalah suatu makanan khusus untuk para lelaki. Dalam artian lain, bukan makanan sebenarnya. Itu seperti sesuatu yang menyenangkan bagi laki-laki. Makanan, tapi bukan makanan yang sebenarnya. Menarik. Jadi, itu artinya... Munaye mulai berpikir. Aoji menyaut. Sepertinya kapan-kapan aku ingin mencobanya. Aku akan minta mereka berdua. Suamiku, jadi kau juga suka apem. Ya, bisa dibilang begitu. Baiklah, aku akan cari tahu makanan apa itu apem. Aku akan membuatkannya untukmu, suamiku. Terima kasih. Tapi kau sudah punya, Zara. Zara menatap Tori dengan bingung. Sial, apa yang sedang mereka katakan? Tori kemudian melanjutkan perjalanan. Perjalanan mereka membawa mereka ke sebuah tempat yang tidak terduga. Setelah berjam-jam melintasi tanah yang tandus dan penuh reruntuhan, akhirnya mereka tiba di sebuah pantai yang luas. Namun, lautan di depan mereka tidaklah seperti lautan pada umumnya. Airnya berwarna merah bening, seolah-olah darah yang telah dimurnikan. Namun anehnya, meskipun berwarna merah, mereka masih bisa melihat dasar lautan yang dalam. Ombak bergerak perlahan, menciptakan suara gemuruh yang menenangkan, tetapi sekaligus mengundang rasa gelisah. Tidak ada angin laut seperti biasa,
udara di sana terasa terlalu sunyi. Bahkan, suara burung ataupun binatang laut sama sekali tidak terdengar. Hanya ada mereka, hanya ada lautan merah yang terbentang luas, sejauh mata memandang. Bloody yang berdiri di tepi pantai mengernyitkan dahi dan mencelupkan tangannya ke dalam air. Air laut ini sangat hangat. Monaye yang berdiri di sampingnya meliriknya dengan waspada. Apakah ini benar-benar air? Auji berjalan mendekati mereka dengan mengulurkan tangannya ke arah air, membisikkan mantra dengan pelan. Cahaya ungu berpendar di telapak tangannya. Sebelum akhirnya, ia menarik kembali tangannya dan menatap mereka dengan ekspresi yang serius. Ini bukanlah air biasa. Struktur cairannya sangat berbeda. Ini bukan darah, tapi juga bukan air. Sepertinya ini adalah cairan dengan sifat khusus yang belum pernah kita pahami. Jadi, apakah aman untuk menyeberanginya? Aku masih tidak tahu, tapi untuk jaga-jaga, aku bisa membuat kapal. Tapi aku rasa kita tidak boleh berlayar di atasnya. Apa maksudmu, Auji? Tuanku, aku tidak tahu apakah ini aman atau tidak. Tapi ada sesuatu dalam air ini. Apakah kau yakin, Auji? Ya, tidak juga, Monaye. Aku memang tidak bisa merasakan energi makhluk hidup di dalamnya. Tapi, aku bisa merasakan sesuatu yang bersembunyi di dalam kedalamannya. Jika begitu, kita tidak akan mengambil risiko. Buat kapal terbang, kita akan melewati ini dari atas. Bloody mendecakkan lidahnya. Baiklah, Auji, lakukan. Baik, tuanku. Auji mengangkat tangannya. Mantra sihir mulai berputar di sekelilingnya, menciptakan lingkaran cahaya emas yang semakin membesar. Angin mulai berputar di sekeliling mereka, membuat pasir pantai berterbangan. Dalam hitungan detik, sebuah kapal terbentuk dari energi sihir. Kapal itu nampak ringan tetapi kokoh, dengan sayap besar di kedua sisinya, mirip dengan kapal udara dari dunia manusia, tetapi dengan desain yang lebih mistis. Terbuat dari kombinasi kayu hitam dan logam perak yang bersinar lembut. Lambang yang terukir di haluannya adalah simbol Troy, simbol kebanggaan mereka. Tori menaiki kapal itu pertama kalinya, diikuti yang lainnya. Monaye memegang kendali, sementara Auji bertugas sebagai pengatur keseimbangan kapal. Red Baron yang lebih banyak diam sejak tadi, berdiri di bagian buritan kapal dengan tangan bersedekap. Zara duduk di sisi kapal, masih memperhatikan laut merah di bawah mereka dengan tatapan kosong. Jika laut ini tidak memiliki makhluk di dalamnya, lalu kenapa rasanya seperti ada sesuatu yang bersembunyi? Tidak ada yang menjawab, karena semua orang juga memikirkan hal yang sama. Begitu kapal mulai melayang, perlahan mereka meninggalkan pasir pantai yang terasa seperti menggenggam ribuan rahasia. Ombak merah di bawah mereka tetap bergerak dengan tenang. Namun, semakin tinggi mereka terbang, semakin kuat perasaan aneh yang menyelimuti mereka. Auji mengerutkan kening, matanya menyipit tajam seolah mencoba memahami sesuatu yang tidak kasat mata. Tuanku, ada apa, Auji? Kapal ini semakin berat. Apa maksudmu, Auji? Saya tidak tahu, tuanku. Rasanya ada sesuatu yang mulai menarik kita ke bawah. Monaye yang berada di kemudi mengerutkan dahi dan menarik tuas kendali dengan lebih kuat. Kita masih bisa naik lebih tinggi, tapi perlahan. Jika ada sesuatu yang menarik kita harus segera meninggalkan area ini. Namun, baru saja kata-katanya selesai, kapal tiba-tiba bergetar hebat. Zara berpegangan erat pada sisi kapal. Apa itu? Mata mereka semuanya tertuju ke bawah. Di dasar laut merah yang tadinya terlihat begitu jelas, sesuatu mulai muncul. Bukan makhluk, bukan gerakan ombak, tapi sebuah bayangan. Bayangan hitam yang perlahan membesar, merayap kedalaman menuju permukaan. Red Baron menggertakkan giginya. Sialan, kita sepertinya harus lebih cepat. Aku tidak suka ini. Monaye mengangguk dan menarik tuas kendali sekuat tenaga. Tetapi tiba-tiba
Kapal mereka terasa seperti ditahan. Auji berusaha memperkuat mantranya, namun sesuatu atau mungkin seseorang sedang mencoba menahan mereka. Tori menarik nafas dalam. Semuanya, bersiaplah. Karena apapun yang ada di dalam Laut Merah itu, sekarang tahu bahwa mereka ada di sana. Kapal sihir mulai terbang, perlahan meninggalkan pantai dan melayang di atas lautan merah yang luas. Di atas sana, pemandangan lautan itu terlihat lebih mencengangkan. Airnya begitu bening hingga mereka bisa melihat dasar laut yang terdalam. Namun dasarnya kosong, tidak ada karang, tidak ada ikan, tidak ada gerakan. Seolah-olah itu bukanlah lautan biasa, melainkan celah menuju sesuatu yang jauh lebih dalam. Aku mulai tidak suka ini. Auji yang berdiri di sampingnya menatap pemandangan di bawah mereka dengan ekspresi yang waspada. Aku juga merasakan hal yang sama, Monaye. Tori yang berdiri di bagian depan kapal memandang lurus ke depan. Di kejauhan, mereka bisa melihat batas lautan itu. Namun sesuatu di dalam dirinya merasakan tidak nyaman, seakan sesuatu sedang mengawasi mereka. Bloody yang berdiri di dekat Zara menatap ke bawah sambil menyipitkan mata. Aku yakin laut ini bukanlah sekedar laut. Tidak ada yang menyanggah, karena semua orang bisa merasakannya. Namun sejauh itu, tidak ada yang menyerang mereka, hanya menekan sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Tidak ada yang muncul dari dalam air, tidak ada tanda-tanda bahaya, hanya ada kesunyian yang terasa semakin menyesakkan. Perjalanan itu masih panjang, namun satu hal yang pasti, lautan itu menyimpan rahasia yang belum pernah mereka pahami. Kapal sihir yang dikendalikan Auji dan Monaye terus melaju di udara, melayang di atas lautan merah yang nampak tidak berujung. Sayap kapal yang bersinar dengan energi mistis berdenyut perlahan, mempertahankan ketinggian dan keseimbangan. Namun, suasana di atas kapal tidaklah tenang. Zara menggigit bibirnya, duduk di tepi dek sambil memeluk kedua lututnya. Tatapannya lurus ke bawah, menembus permukaan air merah bening yang menyimpan kegelapan di dasarnya. Tempat ini terasa mati. Apa maksudmu, Zara? Laut ini bukan hanya sekedar laut. Aku bisa merasakannya. Ada sesuatu di dalam sana. Tidak hanya sekedar makhluk, tapi sesuatu yang jauh lebih tua, lebih berbahaya. Ucapan itu membuat suasana semakin tegang. Tori yang berdiri di haluan kapal mengamati kejernihan laut di bawah mereka. Dalamnya nampak tidak terbatas, seolah-olah tidak ada dasar yang nyata, hanya kegelapan yang semakin pekat. Laut ini tidak memiliki kehidupan seperti laut pada umumnya. Tidak ada ikan, tidak ada ganggang, tidak ada ombak besar. Tapi tiba-tiba suara gemuruh menggema di bawah kapal. Semua orang menoleh ke bawah. Dari kedalaman laut seolah tanpa batas, bayangan hitam mulai bergerak. Sesuatu sedang bangun, sesuatu sedang memperhatikan mereka. Auji mempererat genggaman tangannya di tongkat sihir yang ia gunakan untuk mengendalikan kapal. Semuanya jangan panik, kita tidak boleh membuat gerakan tiba-tiba. Dari dalam laut muncul makhluk-makhluk mengerikan. Mereka bergerak perlahan, seolah-olah menunggu sesuatu. Makhluk pertama yang muncul memiliki tubuh panjang seperti ular laut, tetapi dengan kepala yang menyerupai tengkorak naga. Matanya kosong, mulutnya terbuka dengan taring-taring tajam yang berlapis-lapis. Di sisi lain, makhluk lain muncul seperti gabungan antara cumi-cumi dan kelelawar raksasa. Tubuhnya berwarna hitam kelam dengan pola merah bercahaya yang berdenyut seperti jantung. Tentakelnya panjang, bergerak-gerak dengan gerakan yang tidak wajar, seolah bisa merobek dimensi itu sendiri. Zara menghirup nafas dengan tajam. Mereka bisa melihat kita. Tidak, mereka mungkin merasakan kita, tapi karena kita berada di udara, mereka tidak akan bisa menyentuh kita. Bloody menyipitkan matanya, mengamati segerombolan makhluk iblis laut yang mulai bermunculan semakin banyak dari kedalaman. Kalau mereka tahu kita di sini, kenapa mereka tidak mencoba menyerang? Tidak ada yang menjawab. Red Baron yang sejak tadi diam di belakang, kini melangkah maju dan menatap ke bawah.
Sepertinya mereka ingin memancing kita. Apa maksudmu, Red Baron? Mereka ingin tahu apakah kita cukup bodoh untuk turun ke dalam air. Seketika semuanya terdiam. Memang benar, tidak ada satupun dari makhluk itu yang mencoba melompat keluar dari air ataupun menyerang mereka ke udara. Mereka hanya mengawasi, seolah-olah lautan itu memiliki aturan, dan mereka yang berada di luar aturan itu tidak akan pernah disentuh selama mereka tidak melanggarnya. Kapal terus melayang di atas lautan, semakin jauh dari daratan yang mereka tinggalkan. Makhluk-makhluk iblis itu masih mengikuti mereka dari bawah. Mereka bergerak seperti arus gelap yang bergulung-gulung di kedalaman laut. Suasana menjadi semakin menegangkan seiring mereka melaju lebih jauh. Dari kejauhan, mulai terlihat struktur aneh yang menjulang dari dalam laut. Menara-menara batu hitam dengan simbol-simbol kuno yang berpendar dengan redup. Apa itu? Entahlah, tapi tempat ini jelas bukanlah sekedar lautan biasa, Monaye. Saat mereka melewati menara-menara itu, tiba-tiba udara di sekitar mereka berubah. Suhu turun dengan drastis. Angin yang tadinya tidak ada, kini mulai bertiup perlahan. Dari dasar laut, terdengar bisikan-bisikan. Bisikan yang tidak bisa mereka pahami, tapi terasa menembus langsung ke dalam jiwa mereka. Mata Tori mulai menyipit. Ini bukanlah sekedar tempat terkutuk. Ini adalah kuburan. Apa maksudmu, Tori? Aku bisa merasakannya, Bloody. Ini bukanlah sekedar lautan yang dihuni oleh iblis-iblis. Tempat ini dulunya adalah tanah yang tenggelam, dan mereka yang ada di bawah sana. Besar kemungkinan mereka bukan penghuni asli. Mereka sepertinya adalah penjaga. Penjaga? Ya, mereka sepertinya menjaga sesuatu yang terkubur di sini. Menjaga apa, Tuan, maksudnya? Entahlah, Monaye. Aku hanya merasakan firasat seperti itu. Tidak ada yang berbicara setelah itu. Suasana semakin berat. Mereka tidak ingin tahu apa yang terkubur di dasar laut itu. Yang penting, mereka harus segera keluar dari tempat itu sebelum sesuatu benar-benar terjadi. Pada akhirnya, setelah perjalanan yang terasa seperti seumur hidup, mereka mulai melihat daratan di kejauhan. Sebuah pulau besar dengan tanah berwarna merah tua seperti daging yang mengering. Pohon-pohon di sana tidak hijau seperti di dunia manusia. Sebaliknya, batangnya berwarna hitam pekat dengan daun-daun berwarna merah gelap seperti darah yang membeku. Ketika kapal mulai mendekat, suara bisikan yang sebelumnya terdengar dari laut mulai menghilang. Begitu mereka benar-benar mencapai daratan, Auji mendaratkan kapal dengan lembut. Suasana berubah dengan drastis. Tidak ada lagi bisikan, tidak ada lagi suara angin, tidak ada makhluk yang muncul dari bayang-bayang pepohonan. Hanya ada keheningan yang tidak wajar. Mereka semuanya turun dari kapal, berdiri di atas tanah merah yang terasa lebih padat dibandingkan tanah biasa. Monaye menendang sedikit tanah dengan ujung sepatunya, lalu berjongkok untuk mengamatinya lebih dekat. Tanah ini bukanlah sekedar tanah biasa. Ya, aku juga bisa merasakannya, Monaye. Sepertinya tidak ada yang tinggal di sini. Ya, kemungkinan di sini tidak ada penghuninya, Bloody. Red Baron melangkah beberapa meter ke depan, menatap ke dalam hutan yang pohon-pohonnya seperti bayangan kelam yang melingkupi mereka. Kita harus waspada, karena perjalanan kita baru saja dimulai. Dan tanpa sadar, semua orang menahan nafas. Tanpa mereka sadari, sesuatu di tempat itu sedang mengawasi mereka. Tanah-tanah itu terasa panas dan keras di bawah kaki mereka, seolah-olah ada sesuatu yang terbakar jauh di dalamnya. Udara di sekitarnya pun terasa berat, dipenuhi aroma logam dan darah yang samar. Hutan dengan pepohonan hitam merah menjulang di sekitar mereka. Dahan-dahannya melengkung seperti cakar yang siap menerkam. Monaye dan Zara berdiri agak di belakang. Ekspresi mereka tetap tenang, tetapi ada sesuatu dalam tatapan mereka yang menunjukkan bahwa mereka tahu sesuatu yang lain yang tidak diketahui oleh yang lainnya. Tori, Bloody, Red Baron, dan Auji melangkah lebih jauh ke dalam daratan.
dengan insting bertarung mereka sudah siap kapan saja. Lalu, suara itu datang. Suara tawa wanita yang nyaring, melengking, dan menggema di udara. Akhirnya, kalian akhirnya sampai di tempat ini. Pria-pria iblis yang bodoh. Suara itu bergema, terdengar seolah berasal dari segala arah. Aoji mengernyit, matanya menyapu sekeliling. Persetan, suara itu datang dari mana? Langit yang sebelumnya gelap mulai berputar perlahan, membentuk pusaran merah pekat. Dari dalamnya muncul sosok-sosok yang melayang dengan elegan. Mereka adalah wanita, atau lebih tepatnya iblis wanita. Kulit mereka pucat dan semburat merah di sekitar mata dan bibir. Tubuh mereka dibalut pakaian yang nampak seperti sutra hitam yang berkibar seiring pergerakan mereka. Setiap dari mereka memiliki sepasang tanduk panjang melengkung ke belakang, dan mata yang bersinar seperti batu rubi yang memantulkan bara api. Mereka nampak anggun, tetapi auranya dipenuhi kebencian dan haus darah. Salah satu dari mereka melayang ke depan, matanya menyipit saat menatap Tori dan lainnya. Kami sudah menunggumu, pria-pria bodoh. Di tanah merah ini, pria hanyalah makanan bagi kami. Monaye dan Zara tetap di belakang, tidak menunjukkan tanda-tanda akan ikut campur. Tori menghela nafas, wajahnya tetap datar. Jadi, ini adalah tempat berburu kalian. Bukan sekedar tempat berburu, ini adalah kandang kami, dan kalian sudah masuk ke dalamnya. Dalam sekejap, mereka langsung menyerang. Salah satu iblis wanita bergerak lebih dulu, menembakkan bilah energi merah ke arah Aoji. Aoji hanya mengangkat tangannya, dan dengan sekali kibasan, bilah energi itu berbelok arah dan menghantam tanah, meninggalkan bekas luka dalam di tanah merah itu. Serangan yang membosankan. Di sisi lain, Bloody sudah diserang dua wanita iblis yang melesat dengan kecepatan luar biasa. Salah satu dari mereka muncul di belakang dan menebaskan cakarnya ke lehernya. Tetapi sebelum cakar itu mengenai, Bloody sudah menghilang dalam sekejap. Ia muncul di belakang iblis itu. Tangan kanannya mencengkeram rambut panjangnya, lalu menariknya dengan keras. Seketika, iblis wanita itu menjerit kesakitan saat Bloody membantingnya ke tanah dengan brutal. Namun, tubuh iblis itu tidak hancur. Sebaliknya, ia hanya tersenyum dan langsung berdiri kembali, seperti tidak merasakan sakit sama sekali. Sangat menyenangkan. Sementara itu, Red Baron menghadapi tiga iblis sekaligus. Mereka menyerangnya dari berbagai sudut. Cakar mereka bergerak cepat, mencoba merobek tubuhnya. Tapi Red Baron tetap tenang. Ia melangkah ke samping, menghindari serangan pertama. Dan dengan satu gerakan, ia menangkap pergelangan tangan salah satu iblis dan memelintirnya hingga terdengar bunyi tulang yang patah. Iblis itu berteriak, tapi Red Baron tidak berhenti. Dengan satu pukulan ke arah dada, ia mengirim makhluk itu terbang ke belakang. Iblis yang lain mencoba menyerangnya dari belakang, tetapi Red Baron berbalik cepat dan langsung menghantam wajahnya dengan siku. Darah hitam memercik. Tori, di sisi lain, hanya berdiri diam, mengamati semua itu. Ia bisa saja menggunakan kekuatan naga, tapi ia tahu jika ia melakukannya, itu akan membuat kekacauan yang lebih besar. Jadi, ia memilih sesuatu yang lain. Dari dalam tubuhnya, kekuatan iblis Troy mulai bangkit. Aura gelap menyelimuti tubuhnya, dan matanya yang biasanya tajam kini bersinar merah seperti bara api. Salah satu iblis wanita memperhatikan perubahan itu dan menyipitkan matanya. Oh, kau bukan hanya iblis biasa. Jiwamu pasti sangat enak. Aura kalian bahkan lebih lemah daripada iblis yang ada di desa. Coba saja majulah dan cari keberuntungan kalian. Iblis itu melesat ke arahnya. Cakar-cakarnya membara dengan energi merah. Tori tidak bergerak sampai iblis itu hanya 1 inci darinya. Lalu dengan satu gerakan yang hampir tidak terlihat, ia menghindari serangannya dan langsung mencengkeram leher iblis itu dengan satu tangan. Mata iblis itu membelalak. Apa ini?
Sebelum ia bisa menyelesaikan kata-katanya, Tori melemparkannya ke udara dengan kekuatan luar biasa. Tubuhnya melesat ke atas, lalu dalam sekejap, Tori muncul di belakangnya dan menghantamnya kembali ke tanah dengan tendangan yang begitu kuat, hingga tanah merah itu mulai retak. Debu dan pecahan batu berhamburan ke udara. Saat debu mereda, iblis wanita itu masih hidup, tetapi kini tergeletak di tanah dengan tubuh yang penuh luka. Iblis lainnya yang melihat itu mulai mundur sedikit, menyadari bahwa mereka tidak berhadapan dengan musuh biasa. Tori menatap mereka satu persatu. Jadi, apakah masih ada yang ingin mencoba? Salah satu dari mereka, yang nampaknya pemimpin kelompok itu, menyipitkan matanya. Kalian memang kuat, tapi jangan salah paham. Kami tidak datang untuk mati. Kami hanya ingin menguji seberapa layak kalian. Menguji? Menguji soal apa? Ya, hanya pria yang cukup kuat yang layak untuk melangkah lebih jauh ke dalam tanah merah ini. Kalian telah membuktikan kekuatan kalian. Mungkin kami tidak bisa mengalahkan kalian, tapi ini baru permulaan. Semakin kuat kalian, kalian akan semakin dalam bahaya. Wanita itu melambaikan tangannya, dan sisa iblis wanita yang lain mundur perlahan. Kita akan bertemu lagi. Jangan sampai mati sebelum waktunya, Ucapnya sebelum ia melayang pergi bersama kelompoknya. Lalu dengan itu, mereka menghilang ke dalam kabut merah yang mulai menyelimuti hutan. Tori menghela nafas, menurunkan tangannya. Aura gelap di sekelilingnya perlahan menghilang. Sial, apa-apaan para jalang itu? Tiba-tiba menyerang dan tiba-tiba mundur begitu saja. Setidaknya ini bukanlah pertarungan yang sulit. Dan satu hal, setidaknya kita tahu apa itu. apa itu? Bukan apa-apa. Cih, dasar kau aneh itu, Red Baron. Sudahlah, ayo kita lanjutkan perjalanan. Lalu kemudian mereka melanjutkan perjalanan, dan setelah beberapa waktu sebelumnya, mereka tiba di sebuah pasar. Mereka dibalut dengan jubah panjang yang menutupi seluruh tubuh mereka. Tori, Red Baron, Bloody, dan Auji berjalan perlahan di antara keramaian. Kapasitas pasar jauh lebih melebihi ekspektasi mereka. Bangunan-bangunan kayu berwarna merah tua dengan ukiran menyerupai tanduk berdiri kokoh di sepanjang jalan utama. Sedangkan kanopi hitam keunguan membentang di antara tenda-tenda para pedagang yang berdesakan. Suara-suara khas pasar bergema di udara, tetapi berbeda dari pasar biasa. Di sana, tawa dan percakapan dipenuhi dengan nada keangkuhan. Para iblis wanita mendominasi tempat itu. Mereka berjalan anggun dengan tanduk melingkar di kepala, kulit pucat dengan semburat merah di sekitar mata, dan pakaian mereka yang berkibar seiring gerakan mereka. Ada yang menggunakan jubah panjang, ada pula yang menggunakan baju tempur tipis yang memancarkan aura kekuatan. Di satu sudut pasar, sebuah lapak yang lebih besar menarik perhatian mereka. Di sana, iblis pria berlutut dalam barisan. Kepala mereka tertunduk, tangan terikat dengan rantai merah yang berpendar samar. Beberapa iblis wanita berdiri di depan mereka, memeriksa satu persatu seperti sedang memilih daging segar. Berapa harga ini? Salah satu pembeli bertanya dengan nada yang malas, menunjuk seorang pria bertubuh besar dengan kulit kelam dan sayap yang patah. Si penjual, seorang iblis wanita bertanduk lebih pendek, menjawab dengan santai. 50 koin darah. Ia sudah tidak bisa terbang, tapi masih kuat untuk dijadikan pengawal pribadi, atau jika lebih kau suka, santapan istimewa. Aku mencari yang kuat. Kuat berada di ranjang. Pilih aku, punyaku besar, lihatlah. Tidak, pilih aku, punyaku bercabang. Tidak, tolong pilih aku punya dua, lihatlah, gemuk dan berotot. Aku, punyaku bisa menari, bisa geleng-geleng. Sial, apa yang geleng-geleng? Kau tahu Bloody? Diamlah, Red Baron.
Tenanglah, kalian marah pun tidak akan mengubah keadaan di sini. Suara Monaye terdengar dari belakang mereka. Meskipun bukanlah manusia, melihat iblis pria dijual seperti barang dagangan tetaplah pemandangan yang menjijikan bagi mereka. Tori mengalihkan pandangannya, memilih untuk memeriksa sekitar daripada membiarkan emosi menguasainya. Di sisi lain pasar, aroma makanan tercium kuat, bau daging panggang, rempah-rempah tajam, dan sesuatu yang menyerupai darah segar. Penjual di sana memamerkan daging berwarna hitam keunguan yang berasap, dengan potongan tulang tajam yang mencuat dari beberapa bagian. Jangan bertanya itu daging apa. Kau tidak akan menyukai jawabannya, suamiku. Setelah beberapa waktu mengamati pasar, Monaye kembali dengan ekspresi serius. Sekarang, sepertinya kita punya masalah. Masalah apa, Monaye? Monaye menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada yang mendengarkan mereka sebelum berbicara lagi. Penguasa langit ke-6 adalah Ratu Lilith. Nama itu saja sudah cukup untuk membuat Bloody dan Auji bertukar pandang. Ratu Lilith. Jadi, iblis wanita ini tidak hanya mendominasi langit ke-6, tapi juga dipimpin oleh Lilith itu sendiri. Bukan hanya sekedar itu, Bloody. Ia adalah iblis pesona tertinggi. Kekuatan rayuannya bahkan melampaui iblis-iblis pesona lain yang pernah ada. Siapapun yang berada dalam jarak tertentu darinya akan mulai kehilangan kendali atas pikiran mereka. Dan bukan hanya itu, ia juga seorang petarung. Tidak seperti kebanyakan iblis pesona yang hanya mengandalkan kemampuan manipulasi. Lilith memiliki kekuatan setara dengan Raja Iblis. Zara menambahkan, ekspresinya sedikit gelisah. Lalu, apa masalahnya? Ada satu lagi yang lebih buruk, Tuan. Jika kita ingin naik langit ke-7, kita harus mendapatkan pengakuan darinya. Itu sama saja dengan misi bunuh diri, bukan? Ya, itu benar. Tidak mungkin ia akan mengakui pria sebagai sesuatu yang layak, apalagi memberi izin untuk naik ke langit berikutnya. Ratu Lilith membenci iblis pria. Baginya, kalian hanyalah mainan, makanan, ataupun budak. Ratu Lilith adalah keturunan langsung dari Lilithku. Tori tetap terdiam dan berpikir. Red Baron akhirnya membuka suara. Jadi pilihan kita hanya dua. Pertama, kita membunuhnya dan menggulingkan kekuasaannya. Tapi ngomong-ngomong tentang Lilith itu, bukankah ia wanita iblis pertama? Menurut sumber informasi itu benar, Red Baron. Lilith itu adalah iblis wanita pertama. Dan sedangkan penguasa langit ke-6 ini, jika benar adalah keturunan Lilith itu, maka kita tidak punya kesempatan untuk bisa naik ke lantai ke-7. Jika begitu, kita akan menemukan cara untuk membuatnya mengakui kita. Pilihan pertama jelas lebih mudah, mungkin. Tidak, Lilith memiliki ribuan pengikut di kota ini. Bahkan jika kita bisa membunuhnya, kota ini akan segera berubah menjadi medan perang. Apakah kita siap menghadapi seluruh langit ke-6? Baiklah. Jadi kita harus membuatnya mengakui kita. Tapi bagaimana caranya? Itu tergantung pada Tuan kita. Monaye menatap Tori. Semua mata beralih menghadap Tori. Tori masih berdiri dengan ekspresi yang tenang, tetapi pikirannya berputar dengan cepat. Ratu Lilith, iblis pesona terkuat dan petarung yang bisa menghadapi Raja Iblis secara langsung. Jika mereka memilih untuk bertarung, itu akan menarik perhatian seluruh langit ke-6. Jika mereka memilih jalur diplomasi, maka itu berarti mereka harus menghadapi pesonanya secara langsung. Tori akhirnya tersenyum kecil. Baiklah, aku ingin bertemu dengannya lebih dulu. Bertemu dengannya, oh yakin Tori? Aku ingin melihat sendiri seperti apa Ratu Lilith sebelum kita memutuskan langkah berikutnya, Bloody. Jika begitu, aku tahu di mana kita bisa menemukannya, Tuan. Monaye tersenyum dengan tipis. Malam mulai jatuh di pasar iblis. Lampu-lampu merah tua mulai menyala,
menerangi jalan dengan cahaya yang berpendar seperti darah bercahaya. Di kejauhan, kota besar iblis berdiri megah, dikelilingi oleh tembok tinggi dengan gerbang raksasa. Di dalamnya, di puncak kastil hitam yang menjulang di tengah kota, Ratu Lilith menunggu, dan Tori tahu bahwa pertemuan mereka akan menentukan nasib perjalanan mereka ke langit berikutnya. Langit di atas kota iblis selalu merah tua, seperti luka yang tidak kunjung sembuh. Awan-awan tebal bergulung di atas kota, memancarkan kilat warna ungu yang tidak pernah menyambar, hanya mengancam dari kejauhan. Udara di kota itu kental oleh aroma belerang, darah kering, dan parfum manis yang menusuk, campuran khas wilayah kekuasaan iblis wanita. Di tengah kota, pasar masih riuh dengan aktivitas meskipun senja mulai menggantung. Namun di balik hiruk-pikuk itu, tersembunyi kegelisahan yang mulai mencuat di antara rombongan Tori. Mereka kini tahu bahwa satu-satunya jalan untuk naik ke langit ketujuh adalah melalui pengakuan dari Ratu Lilith. Sebuah kemungkinan yang nyaris mustahil bagi mereka yang berjenis kelamin pria. Di sebuah lorong sempit antara dua bangunan penginapan tua, rombongan Tori berkumpul. Suara tawa dari iblis-iblis wanita di jalanan terdengar seperti derai tawa yang menakutkan, seperti suara ular yang bersenandung. Tori berdiri di tengah, wajahnya tersembunyi di balik jubah hitam dengan tepi bercahaya ungu. Ia menatap satu persatu rekan-rekannya. Kita tidak bisa menggantungkan harapan pada satu jalan saja. Ratu Lilith jelas bukan tipe yang bisa dibujuk dengan kata-kata. Jadi, kita butuh lebih banyak informasi. Pasti ada celah atau mungkin jalur rahasia. Mungkin saja ada kelompok rahasia ataupun pemberontak, atau mungkin bahkan makhluk lain yang tidak sejalan dengan Lilith. Di dunia seperti ini, mustahil semuanya tunduk mutlak. Ya, atau kita cari makhluk lama, penjaga artefak atau petunjuk peninggalan dari Raja Iblis sebelum Lilith berkuasa. Kalau ada yang bisa membuka jalan ke langit ketujuh tanpa pengakuannya, pasti itu mereka. Zara mengangguk pelan, lalu menoleh ke arah Monaye. Mereka berdua, meskipun secara wujud adalah wanita iblis, telah bersatu jiwa dengan Tori dan rekan-rekan. Status mereka abu-abu, dan mereka tahu jika terlalu mencolok bisa menjadi target bahaya. Baiklah, kita akan berpencar, tapi tetap terhubung dengan mantra kontak ini. Ia mengangkat tangannya dan menciptakan kilau simbol ungu kecil di udara yang menyusup ke dalam lengan masing-masing. Simbol itu menjaga jalur komunikasi mereka terbuka. Tori dan Auji memutuskan menelusuri wilayah timur, sebuah distrik tua tempat berkumpulnya para kolektor, peramal, dan pustakawan bayangan. Wilayah itu tidak seramai pusat kota, namun kabarnya menyimpan banyak pengetahuan kuno yang tidak boleh dibaca sembarangan iblis. Lorong-lorong di sana sempit dan gelap, tidak ada lampu, hanya nyala api ungu dalam lentera kristal di beberapa sudut. Mereka berhenti di depan bangunan besar bertuliskan aksara iblis kuno. Di atas gerbang kayu yang bengkok itu tertulis, Perpustakaan Bayangan Kegelapan Lilin. Auji menyipitkan matanya. Nama yang indah untuk tempat yang terlarang. Kalau dilarang, berarti sesuatu yang menarik Auji. Mereka masuk dengan diam-diam. Di dalamnya, barisan rak melingkar dan melayang di udara. Buku-buku berbisik sendiri, seolah memiliki nyawa. Seekor iblis pustakawan bertubuh transparan dan bersayap lebar menyambut mereka tanpa banyak bicara. Hanya pengetahuan yang menyakitkan yang layak dibayar dengan waktu kalian. Tori dan Auji mulai menelusuri, mencari petunjuk tentang jalur rahasia atau legenda tentang langit ketujuh yang tidak bergantung pada Ratu Lilith. Dan sementara itu, Bloody dan Red Baron, mereka menuju ke barat kota, tempat yang terkenal sebagai sarang para pemburu ilegal, maklar senjata, dan pedagang informasi kelas bawah. Di sana, lorong-lorong berbau busuk, tanah basah oleh darah, dan suara benturan logam terdengar nyaris setiap menit. Bloody dan Red Baron masih dengan jubah penyamaran mereka, berjalan tenang, namun setiap langkah terasa seperti menarik perhatian dari semua makhluk di sana. Mereka masuk ke sebuah
bar iblis tua, pengakuan cakar dua, tempat yang katanya bisa membeli apapun, asal tidak bertanya terlalu banyak. Di sana, mereka menemui iblis tua bermata tiga dan lidah bercabang, dikenal sebagai Surak, seorang informasi bayaran. Kalian mencari jalan naik ke lantai ke-7 tanpa izin Lilith. Red Baron hanya mengangguk. Berbahaya, tapi itu mungkin. Ada sesuatu atau seseorang yang disebut pemangsa langit. Makhluk yang konon bisa merobek celah antar langit. Tapi ia dibuang dan dikurung di reruntuhan bawah. Tidak ada yang mau ke sana selain kalian, mungkin. Pemangsa langit, makhluk iblis. Tidak, bukan iblis, bukanlah dewa, tapi pemangsa, pemakan pintu dimensi. Lalu, sementara itu, Monaye dan Zara menyusup ke wilayah utara kota, distrik di tempat para bangsawan iblis wanita tinggal. Di tempat itu, pesta-pesta dan perjamuan selalu berlangsung, penuh dengan pengaruh, politik, dan rahasia. Mereka menyamar sebagai dua pedagang parfum langka dari langit kelima, menjual aroma berdarah dan kabut racun yang bisa membangkitkan mimpi buruk. Berbaur dalam pesta kecil di balkon kristal ungu, Monaye memancing percakapan dengan seorang bangsawan wanita iblis muda. Zara berdiri tidak jauh dan tetap mengawasi. Ku dengar Ratu Lilith sedang mengumpulkan kandidat untuk menjadi penyambung darah. Apa maksudnya itu? Lu dari bawah ya. Penyambung darah itu semacam calon pengganti atau penyalur kekuatan. Tapi tentu saja hanya yang layak. Biasanya iblis wanita berdarah bangsawan. Zara menangkap frasa penting, penyalur kekuatan. Mungkin ada suatu ritual, mungkin ada jalur spiritual, dan jika mereka bisa menyusup dalam proses tersebut. Lewat mantra kontak, suara Tori terdengar di pikiran mereka semuanya. Dengarkan semuanya, kita kumpul lagi tengah malam di menara runtuh di pinggiran kota. Bawa semua informasi. Kami temukan teks tua tentang jalur iblis kuno disebut laluan abis, jalan menuju langit tertinggi tanpa izin penguasa. Kami dapat info soal pemangsa langit, jalur terlarang, tapi bisa jadi itu ada celah. Di sini, aku mendengar ada ritual penyalur kekuatan. Jika kita bisa memasukkan identitas, mungkin kita bisa masuk ke dalam sistem Ratu Lilith itu sendiri. Malam di langit ke-6 terasa semakin berat, tetapi perlahan jalan-jalan alternatif mulai nampak. Dan Tori tahu perjalanan itu baru memasuki babak yang jauh lebih kelam. Namun seperti biasa, kegelapan bukanlah penghalang. Itu hanyalah ruang kosong yang menunggu untuk diterangi. Udara di kota malam itu semakin pekat. Kabut ungu menyelimuti atap-atap bangunan dan jalanan gelap yang dilapisi batu hitam berlumpur darah kering. Di tengah lorong gelap distrik kota, sosok berjubah gelap berjalan cepat. Red Baron dan Bloody, keduanya baru saja keluar dari bar gelap tempat mereka bertemu dengan informan berlidah dua. Sambil berjalan, Bloody menyipitkan mata ke arah Red Baron. Kau bicara terlalu banyak tadi, suaramu. Aku hanya mengancam iblis itu agar bicara. Kalau tidak, kita akan buang-buang waktu. Kau bicara dengan suara asli, Red Baron. Itu terlalu berisiko. Di tempat ini, pria bukan sekedar langka. Mereka itu buruan. Red Baron ingin membalas, namun sebelum kata-kata itu keluar, tiba-tiba sebuah pisau bayangan menancap keras di dinding dekat kepala Bloody. Mereka langsung berhenti. Dari bayang-bayang, puluhan pasang mata menyala merah muncul, keluar dari lorong-lorong kecil, genteng, dan bahkan dari balik tumpukan mayat yang membusuk di pinggir jalan. Dia penyusup. Dari atas atap, seorang iblis wanita bertubuh ramping, namun penuh luka-luka ritual turun dengan sayap hitam yang mengambang. Penyamaran kalian sungguh murahan. Apalagi suara kalian seperti suara iblis jantan yang telah membantai ribuan pasukan. Red Baron menatap tajam, tangannya menyentuh sarung senjata di balik jubah,
namun Bloody meraih tangannya. Tahan dirimu, Red Baron. Lepaskan Bloody. Aku bisa hancurkan mereka semua sekarang juga. Itu akan membuat kita menjadi buronan. Kita perlu masuk lebih dalam, bukan menghancurkan jalan kita. Tapi iblis wanita itu tidak menunggu. Ia mengayunkan cambuk bayangan dari punggungnya. Kemudian cambuk itu menghantam tanah di depan mereka, menciptakan ledakan hitam yang memaksa mereka mundur. Red Baron menarik nafas. Matanya berubah menjadi api merah menyala. Bloody, apa yang harus kita lakukan? Tenanglah Red Baron, kita menyerah untuk saat ini. Menyerah? Apa kau yakin? Percayalah padaku, Red Baron. Red Baron menatap Bloody, matanya penuh amarah. Namun ia tahu jika ia bertaruh, mereka tidak akan keluar hidup-hidup. Ia menurunkan tangannya perlahan. Bagus, setidaknya kalian tahu kapan harus menyerah. Borgol mereka, gunakan borgol neraka. Pastikan kekuatan mereka disegel total. Para pasukan iblis wanita dengan cepat bergerak. Borgol dari logam merah menyala dilemparkan ke tangan dan kaki mereka. Saat terikat, Bloody dan Red Baron seketika merasakan kekuatan mereka seperti menguap. Senjata, energi, bahkan rasa panas tubuh mereka semuanya dibungkam. Di kejauhan, berdiri megah istana mawar darah, kediaman Ratu Lilith. Istana itu menjulang seperti duri-duri raksasa, warna hitam dan merah gelap, terbuat dari batu obsidian yang dilumuri darah. Di dalamnya, lorong-lorong bertahtakan kaca ilusi dan tangga melingkar yang berubah arah setiap jam. Dua iblis pria kini ditarik oleh rantai energi dan dilempar masuk ke ruangan tahanan khusus. Dinding-dinding sel terbuat dari kristal cermin, membuat siapapun yang dikurung akan melihat pantulan dirinya hancur perlahan-lahan, menumbuhkan rasa yang tidak berharga dan gila. Red Baron duduk bersandar di dinding, matanya menatap kosong. Sial, aku benci tempat ini. Kita hanya bisa menunggu. Aku yakin Tori akan bertindak. Tori dan Auji menerima informasi itu beberapa menit setelah kejadian. Melalui mantra kontak, pesan mental dari Bloody terdengar lirih. Kami tertangkap. Kami sedang dibawa ke istana. Sial, ini cepat sekali. Tuan, kita harus menyusup. Tapi istana itu dilindungi segel darah dan penglihatan Lilith sendiri. Kita butuh jalur rahasia, tuanku. Jalur abis. Kita belum tahu apakah bisa langsung digunakan, tapi mungkin bisa membawa kita ke dalam istana dari bawah. Mereka segera bergerak meninggalkan distrik, menyusup ke lorong-lorong bawah tanah dan mengarah ke sisi timur istana. Bau belerang dan abu menyangat tajam. Di bawah tanah, mereka menemukan lorong-lorong rahasia yang tidak dipakai lagi, sisa dari kerajaan iblis sebelum Lilith berkuasa. Tori menempelkan telapak tangannya ke dinding batu, mengeluarkan aliran energi iblis yang halus. Dinding bergeser, memperlihatkan sebuah lorong gelap menuju jantung istana. Sementara itu, Zara dan Monaye yang berada di distrik lain mendapat kabar dari mantra kontak yang sama. Monaye, mereka ditangkap. Sudah waktunya kita juga bergerak. Dengan penyamaran mereka sebagai bangsawan wanita, mereka kini punya akses ke wilayah dalam istana. Bahkan, mereka telah menerima undangan tidak resmi untuk pesta kecil di halaman samping istana Lilith, yang akan mempertemukan mereka dengan para penasehat istana dan beberapa komandan iblis elit. Malam itu, mereka menyelinap masuk dalam pesta. Suasana istana sangat berbeda dari luar, indah, dingin, dan memabukkan. Anggur hitam disajikan dalam gelas kristal. Aroma mawar darah memenuhi udara, dan para iblis wanita tertawa sambil membahas taktik kekuasaan. Namun Monaye dan Zara tetap tenang. Mata mereka terus mengamati setiap lorong-lorong di balik pesta. Pintu besi di sisi barat, ada jalur menuju ruang tahanan. Baiklah, ayo waktunya menyelamatkan kedua iblis bodoh itu. Dari atas, dalam, dan bawah, kini semua rekan Tori bergerak menuju satu titik, penjara dalam istana Ratu Lilith. Tori dan Auji menyusup melalui lorong rahasia bawah tanah. Zara dan Monaye merayu dan menyusup ke dalam lorong pelayanan dalam istana.
Sementara itu, di ruang penjara, Red Baron menatap Bloody. Kau yakin mereka akan datang, Bloody? Mereka pasti datang, jika saja kau tidak gegabah, Red Baron. Kenapa aku yang disalahkan? Bukankah penyamaranmu yang buruk, Bloody? Tidak, bukankah kau yang ketahuan? Tidak, itu kau. Di dalam penjara mereka saling menyalahkan. Lalu dinding-dinding mulai bergetar. Sebuah sinyal samar menyusup ke dalam sel. Energi iblis kuat, energi kegelapan, dan juga suara langkah perlahan. Misi penyelamatan telah dimulai, tapi mereka tidak tahu bahwa mereka sedang dalam bahaya besar. Udara di dalam penjara bawah tanah dingin, namun bukan dingin alami. Itu adalah hawa yang menusuk langsung ke tulang, mengalir dari dinding-dinding yang terbuat dari kristal cermin berdarah, memantulkan bayangan-bayangan kelam yang merayap seperti makhluk hidup. Di sanalah Red Baron dan Bloody dikurung, duduk di lantai keras dengan tangan terbogol oleh rantai neraka yang memancarkan aura merah menyala. Sudah berapa jam kita di sini? Tidak ada waktu di tempat seperti ini, tapi aku bisa merasakan energi yang mendekat, energi yang aku kenal baik. Udara di pojok ruangan tiba-tiba tersayat. Cahaya hitam berkedap-kedip seperti api neraka. Dan dari dalam pusaran gelap itu muncul Tori. Rambutnya berkibar, matanya menyala keemasan dengan semburat ungu, diikuti oleh Aoji. Kalian berdua benar-benar bikin repot. Ya, siapa suruh aku punya suara sekeren ini? Senang melihatmu, Tori. Tapi kau datang di tempat yang terlalu tenang. Rantai ini memakai mantra segel kelas kerajaan. Aku butuh waktu, Tuan. Tidak perlu, Aoji. Serahkan padaku. Seketika, energi hitam keunguan di tangannya menyelimuti rantai. Dan dalam hitungan detik, borgol neraka meleleh, mencair seperti lilin dalam kobaran api. Rantai itu jatuh ke lantai. Di koridor atas istana, Zara dan Monaye melangkah anggun. Lantai marmer gelap berkilau oleh cahaya lentera merah darah. Beberapa iblis wanita melintas, memberikan hormat kecil kepada Zara karena penyamarannya sebagai salah satu bangsawan istana sangat meyakinkan. Ini terlalu mudah. Fokuslah, Monaye. Mereka mungkin tidak mencurigai kita karena kita punya status sebagai iblis wanita. Kita tidak punya waktu menganalisis segalanya, Monaye. Tapi Zara, tempat ini dikenal penuh jebakan. Bahkan Ratu Lilith tidak mempercayai bayangannya sendiri. Ini terlalu sunyi, benar-benar sangat sunyi. Zara menghentikan langkahnya sejenak, namun kemudian melihat ke arah lorong bawah. Lihat, Monaye, itu pintu penjara. Kita hampir sampai. Pintu penjara berderit pelan. Monaye dan Zara masuk perlahan. Mata mereka langsung menyapu seluruh ruangan. Tuan Tori, syukurlah mereka semuanya di sini. Sudah lengkap. Sekarang ayo kita. Tori sudah mengangkat tangannya, mencoba membuka portal keluar. Matanya menyala terang, energi iblisnya memancar dengan kuat. Namun, yang muncul hanyalah percikan api hitam kecil, dan kemudian hilang seketika. Tori mengerutkan kening. Ia mencoba sekali lagi. Energinya seperti ditelan oleh kekosongan. Dinding di sekitarnya terasa seperti mulai memantulkan balik energinya sendiri. Aoji menatap sekeliling. Kita terkunci. Jalan keluar telah diblokir, tuanku. Aku sudah bilang, tempat ini seperti jebakan. Zara yang baru saja menarik belatinya dari balik pinggang, menyadari sebuah ukiran aneh di dinding cermin. Segel Lilith, ukiran itu berdenyut. Ini bukanlah penjara biasa. Ini ruangan pengunci dimensi. Bahkan teleportasi tidak bisa dilakukan di sini. Aneh, kenapa tidak ada penjaga di sini? Sepertinya mereka sudah tahu kita akan datang ke sini, Tuan. Dinding cermin mulai retak, dan dari baliknya puluhan iblis wanita muncul satu persatu, seperti keluar dari bayangan mereka sendiri. Mata mereka menyala merah terang, armor hitam mereka berkilau, senjata mereka nampak seperti serpian malam yang bisa menembus cahaya.
Bunyi langkah seragam pasukan elit terdengar menggema, menciptakan ritme seperti detak jantung yang melonjak cepat. Di depan mereka muncul sosok tinggi menjulang dengan mahkota hitam berduri dan sayap seperti kelelawar raksasa. Komandan Vesa, menjaga utama pintu dimensi istana. Ratu Lilith sudah menduga kalian akan datang. Kalian terlalu terburu-buru, dan kini kalian terkunci dalam perangkapnya. Sepertinya tidak ada jalan lain selain bertarung. Tori menatap semua pasukan itu. Matanya menyala lebih terang. Namun kali ini bukan karena emosi, melainkan fokus. Tidak, kita bertahan dulu. Ini bukan waktunya untuk menghancurkan. Kita akan menunggu momen yang tepat. Kau masih memikirkan momen, Tori. Mereka akan mengiris kita hidup-hidup. Red Baron, percayalah pada Tori. Ini belum berakhir. Pasukan iblis kini mengepung dari segala arah. Cermin-cermin di dinding mulai memantulkan bayangan-bayangan palsu. Versi jahat dari mereka semua siap menyerang dari dimensi cermin. Energi mulai menyala di tangan Tori, tapi tidak diarahkan untuk menyerang, melainkan untuk mencegah segel dimensi yang tidak terlihat. Monaye merapalkan mantra pelindung, menciptakan kubah energi tipis yang akan menahan serangan pertama. Zara berdiri di depannya, dua belati siaga. Auji bersiap dengan tongkat sihirnya. Oke, sepertinya kita siap bertarung. Kalau harus bertempur, maka kita akan bertempur. Tapi buat setiap serangan kalian berarti. Waktu kita terbatas. Tapi jika kita bisa pecahkan segel ini, kita bisa keluar. Lindungi aku selama 3 menit. Pasukan iblis mulai menyerbu. Serangan pertama menghantam kubah pelindung Monaye seperti badai neraka. Satu sisi cermin telah pecah, memuntahkan serigala bayangan raksasa. Red Baron langsung menerjang. Tinju berbalut energi merah menghantam dengan keras. Serigala itu terpental, menghancurkan pilar kristal. Zara menari dalam bayangan, bilahnya menebas ilusi dan nyata. Bloody bergerak ke kiri, menahan dua iblis wanita dengan gaya bertarung taktis, memotong titik lemah mereka. Auji menembakkan sihir bercahaya, satu persatu menjatuhkan musuh dari kejauhan. Sementara di tengah, Tori duduk bersila, dikelilingi oleh pusaran energi iblis. Mantra di tangannya membentuk simbol kuno berkilauan di udara. Mantra itu menggema, bergetar di seluruh penjara. Bertahanlah, sebentar lagi selesai. Udara di dalam penjara mendadak menjadi sangat tegang, tebal oleh aura kebisuan yang menyesakkan dada. Suara sunyi menyelimuti seperti kabut kegelapan, membungkus lorong-lorong batu yang sebelumnya penuh dengan gaung langkah para tahanan dan derap pasukan iblis wanita. Kini semuanya membeku. Ratu Lilith, sang penguasa langit ke-6, berdiri tegak di hadapan mereka. Indah, mengerikan, dan begitu menggoda dalam satu waktu.